Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 11 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 1 sampai 7, di mana Rasul Paulus menggambarkan bahwa dengan perantaraan Kristus sajalah Dia dan para rasul yang lain mereka menerima kasih karunia dan jabatan rasul itu. Dan jabatan rasul yang mereka terima untuk menuntun semua bangsa supaya percaya pada Tuhan Yesus. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Soal Yesus yang mengkritik orang-orang yang tidak percaya sebagai angkatan yang jahat. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema Yesus, tanda cinta Allah pada manusia. Berimanlah dan jadilah tanda cinta Allah juga. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak tanda yang biasanya diberikan oleh orang yang saling mencintai satu sama lain. Ada yang berupa kata-kata puitis, ada berupa hadiah, barang, dan lainnya. Ada berupa untayan doa, dan lain-lain. Semuanya itu, semua tanda-tanda itu mau mengatakan I or we love you. Saya atau kami mencintai engkau, mencintai engkau. Demikian pun dalam hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Kita sering menunjukkan dalam sikap hidup kita apapun itu bahwa kita mencintai Tuhan. Dalam sikap kasih kita, dalam sikap doa kita, kita tunjukkan I love you God. My God, I love you. Tuhanku, saya mencintai engkau. Tapi sebenarnya kita tahu juga, sebelum kita menunjukkan tanda cinta kita pada Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan tanda cintanya pada kita manusia, yaitu dengan kehadiran, dengan datangnya Sabda Allah yang menjadi manusia, dengan hadirnya Tuhan Yesus sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, ya, Tuhan Yesus adalah bukti nyata cinta Allah kepada kita. Allah yang amat sangat mencintai kita. Allah yang tidak mau membiarkan kita mati dalam kedosaan kita. Allah yang mau kita diangkat kembali ke harkat dan martabat kita sebagai gambaran rupanya sendiri. Allah yang beginilah, Allah yang inilah yang menghadiahkan kita putra satu-satunya, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, dalam Injil Yesus mengkritik mereka para pendengarnya sebagai angkatan yang jahat. Dan buat Yesus angkatan itu, angkatan yang jahat ini tidak akan diberi tanda apapun ketika mereka meminta kepadanya. Mereka hanya akan diberi tanda Nabi Yunus. Apa yang mau Yesus sampaikan? Kita tahu Yunus ketika dia dipanggil
untuk pergi mewartakan bahwa Allah akan murka terhadap bangsa Niniwe, dan dia wartakan kepada orang Niniwe. Dan apa yang terjadi? Orang Niniwe mendengarkan pewartaan Yunus, mereka segera bertobat, dan pertobatan yang mereka tunjukkan dalam sikap mereka membuat Allah kemudian membatalkan murkanya. Allah berbelas kasihan kepada bangsa Niniwe. Sedangkan angkatan yang jahat yang Yesus maksudkan, mereka sudah melihat Yesus sendiri, tanda cinta Allah yang nyata itu. Mereka menyaksikan apa yang dibuatnya, penyembuhan dan mujizat-mujizat lain yang dibuatnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya, mereka tidak bertobat. Terus bagaimana? Apa yang mau Yesus sampaikan pada kita zaman ini, murid-muridnya? Hemat saya ada dua hal. Yang pertama, percaya dan berimanlah teguh pada cinta Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, terutama lewat sabda putranya yang setiap hari kita renungkan, kita dengar, kita baca. Tuhan Yesus adalah sungguh tanda cinta Allah pada kita. Mari kita bersyukur, berbahagialah karena iman kita akan Kristus itu. Dan syukur serta kebahagiaan itu harus lebih terungkap dalam kesadaran untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sungguh sudah beriman teguh pada Tuhan kita Yesus yang adalah tanda cinta Allah itu, dan sungguh menyadari ajakan pertobatan yang selalu dialamatkan kepada kita, para murid yang dicintainya, konsekuensinya buat kita adalah juga kita harus menjadi tanda cinta Tuhan buat orang lain. Kita juga harus bisa membuat orang lain bersyukur, membuat orang lain bersuka cita. Bersuka cita karena mereka merasakan Tuhan, merasakan cinta Tuhan lewat kita. Saudara dan saudariku, mari kita dari hari ke hari kita terus menyadari cinta Allah pada kita. Kita terus terbuka, membiarkan Allah memakai kita untuk menjadi tanda cintanya buat orang lain. Jangan biarkan kesempatan itu lewat ketika Allah mau memakai kita sebagai tanda cintanya buat orang lain. Biarkan Allah memakai kita. Semoga kita menyadari itu. Dan dengan rahmat dan berkat Tuhan, saya percaya, saya yakin kita akan mampu menjalankannya. Amin. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha, karya kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.